Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fia Pertiwi, mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris. NIM saya 2211101248. Langsung saja, kali ini saya akan mengupas topik perbandingan ilmu pendidikan, yaitu sebagai tugas UAS saya. Dengan yang terhormat pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan saya tugas ini, sehingga saya bisa menyampaikan beberapa ilmu ini dan pengetahuan ini kepada teman-teman yang menonton. Oke, teman-teman semua, ayo teman-teman ikuti jelajah kita. Pertama kita akan menjelajahi tentang sejarah perbandingan ilmu pendidikan, dua tokoh-tokoh perkembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, penjelajah tentang pengertian perkembangan ilmu pendidikan. Oke. Nah, yang pertama, sejarah. Awal mula. Masuk pada masa pramodern, perbandingan pendidikan sudah ada sejak zaman kuno, dengan para filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang membandingkan sistem pendidikan di Yunani dan Romawi. Lanjut masuk pada abad pertengahan, fokusnya beralih pada pendidikan agama dan teologi, dengan sedikit perhatian pada perbandingan sistem pendidikan. Disebutkan juga pada era modern, masuk pada abad ke-18, munculnya minat baru pada perbandingan pendidikan yang didorong oleh pencerahan dan revolusi industri. Kemudian masuk pada abad ke-19, itu perkembangan ilmu sosial dan komparatif mendorong studi sistem pendidikan di berbagai negara. Kemudian masuk pada awal abad ke-20, ilmu perbandingan pendidikan ini menjadi bidang studi yang diakui secara akademis dengan pembentukan organisasi profesional dan jurnal akademik. Nah, mungkin itu tadi sejarahnya teman-teman. Kali ini ada tokoh-tokoh disebutkan, ada Paul Mondre, George Z.F. Bradley, kemudian ada Philip Albert, Thurston Hussein, Michel Kress, Johann Dewey, Jean Piaget, David Phillips, Stephen Jay Gould, dan Michel Weill. Nah, kita akan memperkenalkan tokoh yang pertama ini adalah Paul Mondre. Itu seorang ahli pendidikan Amerika Serikat yang dikenal dengan karyanya tentang perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Begitupun juga George Z.F. Bradley, dia itu seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat. Juga disebut juga itu ada Philip Albert, dia seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat. Thurston Hussein, seorang ahli pendidikan asal Swedia. Dan ada Michel Kress, dia seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat. Kemudian disebutkan juga ada Johann Dewey, seorang filsuf dan pendidikan asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kontribusi pada teori pendidikan pragmatik dan demokratis. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan kemampuan siswa secara aktif dan berpartisipasi. Nah, juga disebutkan ada tokoh Jean Piaget. Mungkin teman-teman tidak asing dengan
tokoh yang satu ini ya teman-teman. Nah, disebutkan beliau adalah seorang psikolog asal Swiss yang dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa anak-anak mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa itu. Juga ada David Phillips, yaitu seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat, dan ada Stephen G. Ball, seorang ahli pendidikan asal Inggris, dan ada Michelle W. Apple, seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat yang dikenal dengan karyanya tentang perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Wah, sangat banyak sekali ya teman-teman tokoh-tokoh pendidikan di dunia. Tetapi saya baru saja menyebutkan tokoh pendidikan di dunia, tidak dengan tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Dan itu sangat banyak juga ya teman-teman. Salah satunya itu adalah di antaranya ada Ki Hajar Dewantara dan juga Ki Hashim Ash'ari dan Dr. Hamka maybe. Nah, itu tadi teman-teman tokoh-tokoh masuk pada pengertian dari perbandingan ilmu pendidikan itu. Jadi apa sih perbandingan ilmu pendidikan itu? Nah, itu bidang studi yang penting bagi siapa saja yang tertarik dengan pendidikan di tingkat global. Ini dimaksud dengan global ini mendunia, sangat mendunia teman-teman ya. Jadi ilmu perbandingan pendidikan ini dapat membantu kita memahami bagaimana sih sistem persediaan di seluruh dunia itu bekerja begitu, dan dapat menginformasikan upaya kita untuk meningkatkan pendidikan untuk semuanya. Jadi supaya kita paham bagaimana sistem yang berjalan di setiap negara itu. Mungkin ini dapat dipahami ya teman-teman. Ayo kita ikuti jelajah ke selanjutnya, yaitu ada sistem pendidikan, problematika dan kebijakan yang ada di negara-negara di dunia. Tapi sebelumnya teman-teman, saya hanya akan mengupas di negara Mesir, Amerika, Australia, Belanda, Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia saja. Oke. Kali ini kita fokus pada negara Mesir. Bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di negara ini? Nah, ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan mempunyai wajib belajar berlaku sampai 8. Kelas 8 lebih tepatnya, yang terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, pendidikan menengah atas selama 3 tahun, pendidikan tinggi, universitas, akademi dan institut dan semacamnya itu, dan ada pula pendidikan yang lainnya. Nah teman-teman, di sini disebutkan juga kurikulumnya berfokus pada sains, matematika, bahasa Arab, math, dan bahasa Inggris, dan juga studi sosial. Oke, itu tadi sistemnya. Ini ada beberapa problematika yang dihadapi pendidikan di Mesir saat ini. Yaitu yang pertama ada akses, yang kedua kualitas, dan yang ketiga relevansi, yang keempat efisiensi, yang kelima kesetaraan. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan itu? Ini maksud kesetaraan problematika yang dihadapi pendidikan Mesir saat ini itu terdapat kesenjangan pendidikan yang signifikan antara anak laki-laki dengan perempuan, dengan antara yang kaya dan yang miskin, dan juga antara daerah perkotaan dan juga pedesaan begitu. Nah itu tadi ya teman-teman problematikanya. Kita masuk pada kebijakan pendidikannya yang ada di Mesir. Jadi apa saja sih kebijakannya yang dimiliki oleh Mesir ini? Pemerintah Mesir telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi problematikanya itu. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikannya.
yaitu pemerintah telah membangun sekolah baru dan meningkatkan anggaran untuk pendidikannya. Juga pemerintah meningkatkan kualitas pendidikannya dengan melakukan program pelatihan guru dan meningkatkan standar pendidikannya. Nah, kebijakan lainnya itu membuat kurikulum yang lebih relevan dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikannya. Kemudian mempromosikan kesetaraan pendidikan. Nah, yang tadi itu teman-teman. Pemerintah telah meluncurkan program untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, anak-anak miskin, dan anak-anak di daerah pedesaan. Wow, sangat menarik ya teman-teman, sistem pendidikan dan kebijakan yang ada di Mesir ini. Nah, itu tadi ya, sistem program pendidikan dan kebijakan yang ada di Mesir. Oke, yuk kita berjalan-jalan lagi ke negara Amerika. Nah, bagaimana sih sistem pendidikan di Amerika Serikat ini? Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat ini terbilang kompleks dan desentralisasi. Kenapa? Kenapa bisa disebut begitu? Ya, mungkin pemerintahnya sangat-sangat memperhatikan akan kependidikan di negaranya itu. Oke, ini disebutkan juga ada tingkatan-tingkatan pendidikannya teman-teman. Ayo kita simak. Yang pertama ada pendidikan prasekolah atau opsional. Itu tersedia untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Fokusnya itu pada pengembangan sosialnya, emosional, dan kognitif. Nah, tingkatan pendidikan yang terakhir yang ada di Amerika ini ada pendidikan tinggi. Seperti universitas, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan juga mereka menawarkan program sarjana, magister, dan doktoral. Nah, itu tadi teman-teman sistemnya. Lanjut kita masuk pada problematika yang ada di pendidikan Amerika. Jadi apa saja sih problematikanya? Nah, disebutkan itu ada kesenjangan, pendanaan, nah, dan juga yang terakhir itu ada problematikanya kekerasan. Nah, itu tadi problematikanya. Masuk pada kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Wah, banyak sekali nih teman-teman. Nah, di antaranya itu ada No Child Left Behind Act atau disebut dengan NCLB. Juga ada Every Student Success Act. Nah, ada undang-undang federal yang menggantikan NCLB dan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada negara bagian dalam merancang program pendidikan mereka sendiri. Oke, itu tadi kebijakan, sistem, dan problematika yang ada di negara Amerika. Ayo teman-teman, kita berjelajah sekarang ke negara Australia, di mana sistem pendidikan di Australia ini memiliki tingkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, kemudian selanjutnya ada pendidikan menengah, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Itu tadi sistemnya. Lanjut kita masuk pada problematika pendidikan di Australia. Jadi apa saja sih problematikanya? Nah, adapun problematikanya antara lain kesenjangan, pendanaan, ketersediaan guru, transisi, dan keterlibatan orang tua. Itu rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di beberapa komunitas. Itu tadi problematikanya. Lanjut teman-teman, kita berjelajah ke negara Belanda. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di negara ini? Nah, sistem pendidikan di Belanda ini terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, fokus pada pengembangan individu dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Itu tadi problematikanya. Dan sekarang ini ada kebijakan pendidikan yang ada di Belanda. Apa saja sih kebijakan pendidikan yang ada di negara ini? Oke, kita akan menjawab itu.
Jadi antara lain ada pendidikan untuk semua. Oke, itu tadi ya teman-teman sistem problematika dan kebijakan yang ada di Belanda. Yuk lanjut kita berjelajah ke negara Jepang. Bagaimana sih sistem yang ada di Jepang ini? Nah, sistem pendidikannya itu terkenal dengan disiplinnya yang tinggi, fokus pada pendidikan karakter, dan penekanan pada prestasi akademik. Lanjut, ini ada problematika yang ada di Jepang. Yang pertama itu tekanan untuk berprestasi. Itu tekanan tinggi untuk mendapatkan nilai tinggi dan masuk ke universitas yang bergengsi. Nah, ini ada kebijakan pendidikan yang di Jepang. Apa saja? Satu, ada reformasi kurikulum. Kemudian dukungan untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu tadi. Oke teman-teman, perlu diketahui pemerintah Jepang terus berusaha untuk mengatasi berbagai problematika yang ada di negaranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak. Oke, itu tadi teman-teman sistem problematika dan kebijakan yang ada di negara Jepang. Yuk kita berjelajah ke negara Finlandia. Bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Finlandia? Nah, sistem pendidikan Finlandia itu terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, fokus pada keseimbangan dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Sistem pendidikan di Finlandia tentu saja pasti ada problematika yang terjadi. Nah, di antaranya itu ada kesenjangan, tingkat putus sekolah, ketersediaan guru, transisi, dan keterlibatan orang tua. Itu tadi problematikanya. Saat ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi, kita akan menyebutkan ya. Satu, pendidikan seumur hidup. Adanya desentralisasi, kemudian kebijakan penekanan pada keseimbangan, yaitu fokus pada keseimbangan antara pengembangan akademisnya, baik sosial, emosional siswa. Lanjut pada kebijakan profesionalisme guru dan kebijakan penilaian yang berkelanjutan. Itu dengan memberikan penekanan pada umpan balik dan kemajuan individu personal siswa itu. Oke teman-teman, itu mungkin tadi sistem problematika dan kebijakan yang ada di negara Finlandia. Yuk kita lanjut berjelajah ke negara Korea. Jadi, sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan ini terkenal dengan penekanannya yang tinggi pada pendidikan akademik, disiplin, dan kerja keras. Itu adalah sistem. Nah, dan ini ada problematika pendidikan di Korea Selatan. Di antaranya itu ada tekanan untuk berprestasi dari sekolah. Nah, itu tadi problematikanya. Dan ini ada kebijakan pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama ada reformasi kurikulum. Ayo kita berjelajah ke negara Malaysia. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Malaysia itu? Nah, teman-teman ya, sistem pendidikan realisasi dengan beberapa tingkatan dan jenis sekolah. Berikut adalah tingkatan pendidikan yang ada di Malaysia. 1. Pendidikan prasekolah. Itu opsional untuk anak usia 3-5 tahun, fokusnya pada pengembangan holistik anak seperti sosial, emosional, kognitif, dan motorisnya. Kemudian yang kedua ada pendidikan dasar, yaitu wajib belajar selama 6 tahun, mulai dari usia 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi, ini fokusnya pada literasi, numerasi, sains, studi sosial, dan tidak lupa, dia berfokus pada pendidikan. Kemudian ada pendidikan menengah, durasinya 3 tahun, usianya 12-14 tahun, dan ini terbagi menjadi 2 jalur. Dan ada pun problematika di Indonesia itu, diantaranya ada kualitas pendidikan, yang masih bervariasi di berbagai daerah dan sekolah. Nah, itu tadi teman-teman, problematika yang ada di Indonesia. Tentu saja pemerintah
mengadakan kebijakan dari problematika pendidikan di Indonesia itu apa saja sih. Jadi ini ada kebijakannya. Yang pertama, wajib belajar 12 tahun. Juga yang terakhir ada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital di era 5.0. Nah, selanjutnya teman-teman, berbicara tentang era 5.0, kita perlu mengetahui dari itu. Yuk kita kupas lebih dalam. Jadi, era 5.0 itu adalah sebuah transformasi menuju masa depan. Dan juga disebut atau dikenal sebagai revolusi industri 5.0 yang menandakan pergeseran besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan juga belajar. Era ini didorong oleh konvergensi berbagai teknologi canggih loh. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini, yang seperti kita gunakan itu AI atau Internet of Things, robotika, dan big data. Adapun dampak positifnya itu ada personalisasi pembelajaran, meningkatkan akses pendidikan. Lanjut, ada dampak negatif. Dampak negatif diantaranya itu ada kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Problematika pendidikan yang ada di Malaysia itu kesenjangan pendidikan, tingkat putus sekolah, kualitas guru, kurikulum, dan keterampilan abad ke-21. Ini kurangnya fokus pada pengembangan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan lainnya. Dan kebijakan pendidikan di Malaysia itu pendidikan untuk semua, peningkatan kualitas guru, transformasi kurikulum, peningkatan infrastruktur sekolah, dan penggunaan teknologi, di mana mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu.